Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di D&D Workshop. Wow, warna kuning dan hijau dari produk router bit set ini bikin lapar mata ya kan. Di video kali ini kita pengen membuktikan apakah mata profil set yang lebih mahal akan lebih baik kualitas dan hasilnya dibandingkan dengan mata profil set yang lebih murah. Kita bandingkan kedua produk ini setelah kalian siapkan kopinya. Jangan lupa senggol tombol subscribe di D&D Workshop. Oke sobat D&D Workshop, video kali ini singkat aja ya. Di sini saya hanya ingin membuktikan untuk urusan mata pisau woodworking, dalam hal ini mata router ya, apakah benar harga selalu membawa kualitas. Di sini saya sudah ada router bit set yang secara kelengkapan, kemasan serta tampilan kurang lebih sama ya, kecuali harganya. Jadi tolong digarisbawahi, kita di sini bukan mau mencari mana yang lebih bagus dan mana yang kurang bagus. Karena ini memang beda harga, sudah seharusnya yang lebih mahal performanya lebih baik. Tapi sejauh mana perbedaan kualitasnya, tonton videonya sampai selesai biar gak gagal paham, oke? Produk dari Ryu yang berwarna khas hijau ini harganya 180 ribuan. Dan brand Inco dengan warna khas kuning harganya 230 ribuan. Selisihnya lumayan ya, 50 ribu untuk satu setnya. Kelengkapannya sama persis, yaitu box kayu berisi 12 piece mata profil dengan ukuran kolet 1/4 inch dan masing-masing dibawain kunci L untuk mengganti bearing. Sebagai informasi, untuk range harga di bawah 200 ribu, banyak merek lain yang meramaikan pasar di segmen ini ya. Brand-brand lain yang memiliki produk dengan range harga yang sama, hasilnya bisa jadi sama atau beda. Tapi karena yang saya punya hanya yang merek Ryu dan Inco tentunya, maka saya gunakan yang saya punya saja. Dalam pengujian kita akan menggunakan jenis mata profil yang sama, yaitu chamfer bit dengan ujung bearing. Kita gunakan kayu, arah serat dan arah laju mata profil yang sama, serta menggunakan mesin profil yang sama, yaitu DJA AMP02-6. Metodenya sederhana. Kita hanya mengamati berapa watt daya listrik yang dibutuhkan ketika mata router ini digunakan memprofil kayu. Dengan asumsi semakin tajam mata profilnya, maka akan semakin mudah perputaran pisaunya sehingga makin irit dayanya. Karena kerja mesinnya tidak akan terlalu berat. Beda sama yang kurang tajam ya. Pasti nanti mesinnya bekerja lebih berat dan konsumsi dayanya akan lebih tinggi. Di sini kita akan gunakan power analyzer digital dan kita juga akan amati hasilnya. Yang pasti semakin tajam mata profilnya, maka hasilnya akan semakin halus dan rapi. Sebelum kita mulai, saya sarankan kalian klik tombol subscribe agar selalu update video-video menarik lainnya. Baik teman-teman, untuk uji pertama kita coba yang merek Inco dulu ya. Untuk putaran tanpa beban, mesin profil dari DJA ini membutuhkan daya sekitar 100 watt. Nah ini ketika mata profil menyentuh kayu, kebutuhan dayanya akan semakin tinggi. Kita amati bareng-bareng ya. Oke, untuk di awal ini sekitar 240-an watt ya. Dia kadang turun ke 100 watt, lalu dia naik sekali ke 300 watt, lalu seterusnya dia kembali lagi ke angka 100 sampai 200 watt saja. Ya, ini masih 240-an watt ya. Ya, sudah selesai dan saya rasa ini smooth sekali dan berjalan cukup baik. Oke teman-teman, langsung aja kita lihat hasilnya. Jadi bekas potongannya atau bekas profilannya ini saya rasa sudah cukup halus ya teman-teman. Ya, bisa kalian lihat lumayan mengkilap ya. Jadi saya rasa ini benar-benar tajam untuk mata pisaunya.
langsung aja kita beranjak untuk menguji mata profil dari Ryu. Oke, supaya adil kita nggak merubah posisi kayunya, kita hanya memutar kayunya untuk mendapatkan sudut yang akan kita profil. Ya, untuk awalannya itu sama ya, sekitar 100 watt untuk kinerja tanpa bebannya. Lalu ketika mata profil sudah menyentuh kayu, kita amati konsumsi dayanya adalah sekitar ya 240 watt. Kita teruskan dulu ya supaya kelihatan nanti selisihnya, apakah dia turun ke 100 watt. Oh, ternyata dia naik ya ke 300 watt, 330 watt. Dia bertahan di 330 watt. Ya, ini sudah hampir selesai ya. Dia masih bertahan di 300 watt. Jadi kalau kita bandingkan dengan hasilnya Inco tadi, saya rasa Inco pastinya lebih tajam ya dibandingkan dengan mata profil dari Ryu. Karena di mata profil dari Ryu ini konsumsi dayanya lebih banyak bertahan di 300 watt ke atas. Sedangkan kalau yang di Inco tadi sekitar 200 wattan saja ya, bahkan sering turun ke 100 watt. Nah, untuk hasil potongannya bisa kita lihat ya, di sini cukup halus sih, tapi nggak semengkilat hasilnya dari Inco ya. Bisa kalian lihat ya, masih kelihatan serabut-serabut halusnya, tapi ini sebenarnya nggak masalah kok. Pada akhirnya juga kita akan amplas kan ya. Nah, ini hasil dari Inco tadi, lebih mengkilat, lebih halus dan lebih rapi. Kembali lagi ke disclaimer awal ya, video ini bukan untuk mencari produk mana yang lebih baik, karena kedua produk ini merupakan pilihan yang menarik di masing-masing segmen dan range harganya. Sudah sepantasnya produk dari Inco yang harganya lebih mahal memiliki performa dan quality yang lebih baik. Yang perlu diingat di sini adalah semakin tajam mata pisaunya, semakin rapi hasilnya, semakin ringan kinerja mesinnya, dan akan semakin awet komponen-komponen yang ada di dalam mesin profil. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di konten-konten menarik selanjutnya di DND Workshop. See you in the next video.